Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divina Aprilia. Saya merupakan mahasiswi semester 6 dari Universitas Microskill Medan. Nah, adapun di video ini saya akan melakukan wawancara terhadap 5 agama yang ada di Indonesia, yaitu ada Buddha, Hindu, Islam, Kristen Protestan, dan Katolik. Nah, untuk beberapa orang yang saya cari itu menggunakan media sosial, yaitu saya memposting sebuah postingan yang meminta tolong kepada orang-orang bahwasanya saya punya tugas. Jadi saya memerlukan 5 orang untuk diwawancarai, dan saya nggak nyangka rupanya seramai itu orang yang mau ikut ke dalam wawancara saya. Namun ada beberapa juga saya mencari kenalan saya yang memang aktif dalam kegiatan ibadah agama mereka. Nah, sebelumnya saya mau mengatakan bahwa tugas ini murni untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan karakter agama, bukan untuk keuntungan pribadi. Ini murni untuk memenuhi tugas saja. Berikut adalah hasil wawancaranya. Nama saya Desi, saya umat beragama Buddha. Saya biasa minggu sering melakukan pelayanan di wihara, ataupun seperti hari-hari besar, Katina atau Waisak sering kayak bantu-bantu di wihara juga. Nama saya Dewan Akan Gede Wahyu Mahatma Putra. Saat ini saya bekerja sebagai dosen PNS di Universitas Jember di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya bekerja di toko spare part ya. Ya, sembari bekerja, selepas bekerja, ya saya juga aktif di pelayanan di gereja ya. Perkenalkan, nama saya Vincent Lee, saya juga seorang mahasiswa dari Universitas Minus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Haryani Nenggolan dari Pematang Siantar. Saya sebagai guru SD Islam Terpadu Ulil Albab Pematang Siantar. Bagaimana sih pendapat bagaimana ya kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia ini? Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia ini udah cukup baik ya. Apalagi kita hidup di negara yang banyak agama, budaya, suku. Tapi sampai saat ini masyarakat Indonesia itu udah hidup berdampingan dengan baik, dengan damai. Jadi secara umum sih udah bagus ya. Kerukunan beragama ya, terutama mungkin yang di beberapa tempat atau beberapa wilayah yang pernah saya tinggali. Misalnya kalau saya besar lahir di Bali, kemudian berkuliah di Jawa Barat, lalu saat ini bekerja di Jawa Timur. Secara umum kerukunan beragama ini sangat baik ya, sangat di lingkungan saya ini toleransinya tinggi. Lalu saya juga kan waktu di Bali saya sebagai mayoritas saya beragama Hindu. Waktu di Bali saya merasa teman-teman saya sangat disediakan waktu mulai dari untuk beribadah, melaksanakan. Misalnya teman saya ada yang mungkin ketika jam kuliah harus ada Jumatan, ya dipersilahkan para siswanya itu harus izin gitu. Lalu ketika di Jawa Barat juga mayoritas teman saya ini agamanya berbeda dengan saya juga secara garis besar sih mereka sangat welcome, sangat menghargai perbedaan saya, mulai dari kebiasaan misalnya cara beribadah atau misalnya ketika ada hari raya juga mereka mengucapkan selamat juga. Lalu di tempat-tempat ibadah juga tidak ada ketakutan untuk beribadah begitu. Atau kami juga bahkan ada handship atau sejenis handship yang menjaga ketika kami beribadah atau ketika ada hari raya di tempat kami di Jawa Barat ya, termasuk juga di Jawa Timur. Kebetulan tempat ibadah saya itu ada di tengah pemukiman ya, jadi di sekitarnya itu dihuni oleh yang agamanya berbeda dengan saya, sehingga ketika ada hari raya justru mereka welcome, menyediakan tempat parkir, membantu parkir biar rapi gitu ya. Lalu ketika ada hari raya agama mereka juga kami berkunjung perwakilan dari kami itu berkunjung ke rumah-rumah mereka untuk mengucapkan selamat, saling bertukar parcel dan lain sebagainya. Jadi saya rasa secara keseluruhan apa yang saya alami itu toleransi beragama di Indonesia ini masih sangat baik gitu. Coba bisa kasih nih ya, kalau bisa dikasih skala nih ya, dari 10 sampai 100, kira-kira sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia itu tercapai dengan baik? Skala berapa? 10 sampai 100 ya, betul ya? Ya, 10 sampai 100 berarti saya bisa bilang 80 ya, 80 atau 55 lah. 80 sampai 85 ya. Jadi sangat baik. Meskipun ada beberapa kasus atau beberapa kejadian-kejadian yang bisa mencerminkan bahwa ada masalah nih ya terkait dengan perizinan ibadah dan lain sebagainya. Tapi kalau secara keseluruhan 80-85 lah itu sudah sangat baik. Itu yang saya rasakan ya, itu yang saya pandang secara umum gitu. Saya ya, skalanya itu sekitar 85 sampai 100 karena kerukunan sudah berjalan dengan baik. Namun ya perlu ada ditingkatkan lagi, seperti sikap saling menghormati, saling toleransi antar agama. Tapi udah cukup baik sih. Terus bagaimana ya kondisi kerukunan khususnya agama kakak ini dengan agama orang lain gitu?
Menurut pandangan Islam, kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan nikmat yang harus disyukuri. Islam mengajarkan umat untuk hidup damai, saling menghormati, dan tidak berbuat zalim kepada orang lain meskipun berbeda keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Kerukunan di Indonesia sudah cukup baik, namun tetap perlu dijaga agar tidak muncul perpecahan, fitnah, dan permusuhan antar sesama manusia. Umat Buddha ya, saya merasa hubungan yang baik dengan pemeluk agama yang lain, seperti sikap saling kerjasama dalam kegiatan sosial, kan dimana kegiatan sosial itu nggak hanya umat agama Buddha saja, tapi bisa saling bekerjasama dengan umat agama yang lain. Bagaimana sih kerukunan antar umat beragama diajarkan? Nah, kalau bisa satukan tuh kitab suci pendukung gitu. Dalam ajaran saya, ajaran agama Hindu, ada dua kutipan yang mungkin sangat relevan dengan kerukunan beragama. Yang pertama adalah Vaisudhaivam Kutumbakam. Ya, nanti mungkin tulisannya nanti saya kirim lewat WA ya. Vaisudhaivam Kutumbakam artinya kita semua bersaudara. Itu yang pertama. Dari kutipan ini maknanya adalah kita ini memang berbeda dalam agama, dalam kepercayaan, tapi kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Ya, artinya ketika kita berkegiatan sehari-hari, bekerja, berkuliah, beraktivitas, kita ini bersaudara semua, ya, karena ini kita sama-sama manusia, sehingga itu menjadi pedoman kami dalam ketika mungkin memandang agama lain atau selain agama kami, bahwa ya kita ini saudara, sehingga jangan dibeda-bedakan gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang relevan adalah tatuan asih. Tatuan asih ini artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ya, jadi kalau saya suka dihormati, maka saya harus menghormati orang lain. Kalau saya sukanya menyukai rasa aman, maka saya harus memberikan rasa aman buat orang lain. Kalau saya ingin ingin diperlakukan baik, maka saya harus memperlakukan baik orang lain. Nah, itu dua ajaran, dua kutipan mungkin yang bisa saya bilang bisa mewakili toleransi dari sudut pandang agama Hindu. Begitu. Kita dalam ajaran Kristen Protestan, kerukunan dan kasih kepada sesama sangat ditekankan. Karena kita sebagai umat Kristen diajarkan untuk damai, saling mengasihi, dan menghormati semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan kita bisa lihat ya, contohnya di ayat Alkitab, kita bisa ambil dari Matius 22 ayat 39, yang dimana bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan juga kita bisa lihat di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Dalam ajaran Islam, menjaga hubungan baik dengan umat agama lain diperbolehkan selama tidak mencampurkan akidah dan ibadah. Islam mengajarkan toleransi dalam urusan muamalah atau kehidupan sosial, seperti saling membantu dalam kebaikan, menjaga keamanan, menghormati hak sesama manusia. Rasulullah SAW juga mencontohkan hidup berdampingan dengan non-muslim secara adil dan penuh akhlak mulia. Agama Buddha ya, kerukunan itu diajarkan melalui namanya cinta kasih atau metta, dan belas kasih atau karuna. Jadi itu sikap saling menghormati terhadap semua makhluk tanpa melihat agama ataupun latar belakangnya. Biasanya itu ada diajarkan di Dhammapada ayat 5 yang bunyinya itu kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Namun kebencian itu bisa berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Jadi menurut saya itu relevan dengan kerukunan umat beragama di Indonesia. Bagaimana sih cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat kita yang heterogen ini? Cara menciptakan kehidupan beragama yang harmonis menurut Islam adalah menjaga adab, akhlak kepada orang lain, tidak menghina agama lain atau keyakinan orang lain, mengutamakan musyawarah dan perdamaian, saling tolong-menolong dalam kebaikan, menjaga persatuan bangsa tanpa melanggar syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa." Quran surah Al-Maidah ayat 2. Cara menciptakan kehidupan beragama yang harmonis adalah dengan saling menghormati. Itu satu. Kedua, menjaga sikap dan ucapan. Dan serta tidak membeda-bedakan orang berdasarkan agama. Tapi selain itu, penting juga untuk membangun komunikasi dan kerjasama antar masyarakat. Menurut saya sih yang paling penting itu sikap saling menghormati ya, karena kan kita tahu ya seperti yang saya bilang tadi, banyaknya perbedaan agama maupun budaya. Jadi kita harus punya sikap saling menghormati, saling menghargai tanpa memaksa seseorang untuk mengikuti keyakinan kita, karena kan masing-masing punya keyakinan masing-masing yang dipeluk kan. Jadi ya kita yang paling penting itu harus menghormati perbedaan dan sikap saling toleransi yang tinggi. Bagaimana sih seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Cukup simpel ya sebenarnya caranya ya, karena ya dengan simpel kita menghargai hak setiap orang aja menurut saya itu udah cukup bisa menciptakan sebuah kerukunan antara agama,
dengan juga ya kita nggak menyebarin kebencian mungkin, atau nggak merasa agama kita tuh paling superior atau paling hebat gitu. Ya kita juga tentunya harus didukung dengan bagaimana kita mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati antar sama umat beragama, karena tentunya kita hidup di lingkungan atau negara yang tentunya agamanya heterogen atau berbeda-beda gitu, nggak sama, nggak cuma kita gitu. Kalau menurut saya setiap umat harus menjaga toleransi, itu penting ya. Baru menghargai perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Dan kita juga harus mengutamakan perdamaian dan persatuan agar kehidupan bersama tetap rukun. Setiap umat manusia seharusnya menjaga kerukunan dengan menjauhi sikap sombong, fanatik berlebihan, serta tidak mudah terprovokasi. Seorang muslim harus menjadi contoh dalam akhlak, kelembutan, dan keadilan. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, umat Islam harus menjaga ucapan dan perbuatan agar tidak menyakiti orang lain. Nah, bagaimana sih seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Pemerintah sebenarnya kan sudah diatur dalam UUD ya, Undang-Undang Dasar 1945 ayat 29 kalau salah ayat 92, bahwa pemerintah sendiri menjamin umat beragamanya itu menjamin masyarakatnya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu ya. Nah, itu memang sudah dijamin oleh pemerintah, artinya dasar hukumnya sudah ada. Sehingga semua hal yang bertentangan dengan kebebasan beragama, dengan intoleransi atau ekstremisme atau pemaksaan terhadap satu kepercayaan lain, itu bertentangan dengan undang-undang. Itu sudah melawan hukum lah artinya. Jadi peran pemerintah di sini yang pertama sudah di dasar hukum. Nah, yang jadi masalah adalah penegakannya. Ya, karena penegakan dalam hukum ini memang kalau hukum kan tanda kutip saklek ya, saklek itu artinya harus begitu. A ya A, B ya B, begitu kalau hukum kan. Tapi pada penerapannya seringkali ini bersinggungan dengan kepentingan beberapa pihak. Seringkali mayoritas ini merasa bahwa dia mempunyai massa yang lebih besar, memiliki dukungan yang lebih besar, sehingga bisa bertindak atau memperlakukan orang lain itu seenaknya. Ini tidak berlaku di agama A, agama B atau C ya. Di Bali pun sama. Ketika agama saya menjadi mayoritas, seringkali mungkin bersinggungan terhadap misalnya seperti kemarin kalau nggak salah Hari Raya Nyepi itu berdekatan dengan Idul Fitri ya kalau nggak salah ya, sehingga ada sebenarnya sudah ada aturan dari pemerintah waktu itu mempersilahkan takbiran itu diperbolehkan, tapi speakernya itu atau pengeras suaranya itu diarahkan ke arah dalam tempat ibadah masjid. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mendukung, sudah sangat baik sekali kebijakan-kebijakannya untuk memberikan masing-masing agama ini beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Cuma meskipun pemerintah ini sudah baik, kadang seringkali ada provokator yang sengaja manas-manasin, yang terharu, karena mereka provokator ini nggak suka lihat Indonesia ini damai, nggak suka lihat Indonesia ini tenang, makanya pengen yang berantem, pengen yang ribut, sehingga ketika ada orang yang terpengaruh, ketika ada orang yang kemakan omongannya, kemakan omongan provokator itu, ya itu mereka ribut sendiri akhirnya. Nah, padahal saya melihat pemerintah ini sudah baik, kebijakan-kebijakan, lalu aturan, lalu toleransi dari pemerintah ini sudah memberikan contoh yang baik gitu. Saya rasa sih begitu. Peran pemerintah tentunya ya mereka harus bisa ya menjamin kebebasan umat beragama, tentunya warga Indonesia gitu, dan mereka juga harus gimana untuk bersikap adil dan nggak saling memihak kepada agama tertentu aja gitu, serta ya harus menyediakan ruang bagi warganya untuk ruang dialog lah bagi umat beragamanya, dan juga mungkin bisa juga dengan mereka mengadakan seperti program edukasi yang memang mengajari tentang bagaimana toleransi antar umat beragama yang mungkin bisa ditanam dari kecil seperti sekolah dasar dan sebagainya. Dan tentunya ya mereka harus menindak tegas bila ada tindakan seperti diskriminasi atau konflik yang berlatar agama gitu. Ya tentunya sebenarnya sesimpel dengan kita berkaca ke sila-sila yang terdapat di Pancasila, kayak sila pertama yang tentunya kan menjamin hak kebebasan bagi warga negaranya untuk beragama gitu. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, yaitu menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat, melindungi kebebasan beribadah sesuai aturan negara, menyelesaikan konflik dengan bijaksana, memberikan pendidikan tentang toleransi dan persatuan, menjaga keamanan agar masyarakat hidup tentram. Dalam Islam, pemimpin diperintahkan untuk berlaku adil, karena keadilan dapat menciptakan kedamaian dan persatuan dalam masyarakat. Jawabannya bagus banget. Ya, baik. Izin video nanti saya masukin YouTube ya. Oh ya, silakan nanti. Ya, terima kasih. Kasih banyak ya Pak. Ya, terima kasih. Saya izin live ya, terima kasih. Ya, kasih. Bagus jawabannya Ci. Oke. Ya, aku izin masukin YouTube ya Ci ya. Boleh. Nah, oke, thank you ya Ci. Thank you ya. Terima kasih ya untuk responnya ya. Saya izin nanti ini video saya masukin YouTube ya.
Silakan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara singkat ini. Saya izin video ini saya masukkan ke YouTube saya ya, hanya untuk tugas kok Kak. Terima kasih ya Kak, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu berkati. Terima kasih.